Oke, selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya mengulang penjelasan dari Dokter Denny di tempo lalu terkait dengan pemenuhan SKP bagi dokter, ya khususnya bagi dokter ya. Ya, untuk pemenuhan SKP-nya untuk dokter khususnya itu dibagi menjadi 3 aspek gitu ya Bapak Ibu. Jadi, aspek yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran, aspek yang kedua adalah terkait dengan profesi atau pelayanan, aspek ketiga yaitu terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran, maka pemenuhannya adalah melalui platform digital pembelajaran kesehatan atau pelataran sehat atau sistem lain yang terintegrasi. Maksudnya adalah misalnya menggunakan P2KB dari ID online yang lampau begitu ya. Tetapi karena ini sudah di cut off oleh Kemenkes, maka mau tidak mau kita menggunakan platform digital dari Kemenkes itu sendiri, yaitu menggunakan SKP platform gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran ini, aspek pembelajaran itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Jadi dibagi menjadi aspek pelatihan, seminar maupun workshop. Yang sebetulnya ketiga aspek ini belum ada ketentuannya gitu Bapak Ibu. Jadi pelatihan harus berapa persen, seminar berapa persen, workshop berapa persen, itu belum ada ketentuannya. Jadi masih global bahwa ketiga hal ini masih dalam satu aspek, yaitu aspek pembelajaran. Nah, komposisinya adalah 50-60% pada kondisi normal dan pada kondisi khusus adalah 30-60% gitu. Kemudian terkait dengan aspek yang kedua dari mana? Aspek kedua adalah dari profesi atau pelayanan yang pemenuhannya adalah melalui satu sehat dan juga sistem electromedical record ya, atau RME-nya di Vaskesnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat sekarang pada masa transisi belum memiliki RME, maka bisa menggunakan surat keterangan berapa jumlah pasien yang Bapak Ibu sudah kelola, kemudian divalidasi oleh Vaskes atau Dinkes lainnya gitu. Jadi menggunakan logbook pelayanan profesi, namun harus tervalidasi oleh Vaskes atau Dinkes atau misalnya kepala puskesmas begitu ya. Kemudian nanti bisa diupload secara manual menggunakan SKP platform gitu. Komposisinya untuk pelayanan atau profesi adalah 30-45%. Kemudian pada kondisi khusus itu adalah 30-65% gitu. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, pada aspek pengabdian masyarakat ya, pemenuhannya itu adalah melalui kegiatan bakti sosial atau relawan dan juga harus tervalidasi oleh lembaga atau dinas terkait ya. Jadi bisa menggunakan bakti sosial yang selama ini mungkin rutin diadakan oleh ID ataupun relawan, misalnya relawan bencana atau COVID atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, namun ya harus tervalidasi nih. Jadi misalnya bisa dalam bentuk sertifikat gitu ya, atau surat keabsahan gitu ya, namun harus divalidasi oleh lembaga atau dinas terkait, misalnya kepala puskesmas ataupun kepala dinas kesehatan. Nah, untuk komposisinya itu adalah 5-10% baik pada kondisi umum maupun pada kondisi khusus. Jadi pemenuhannya adalah dari 3 aspek ini, di mana 3 aspek ini totalnya adalah 20 SKP yang harus dipenuhi dalam kurun waktu adalah 5 tahun begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika Bapak Ibu mau melakukan upload nih, khususnya untuk ranah yang kedua dan ketiga? Karena kalau ranah yang pertama, jika Bapak Ibu menggunakan medianya adalah platform digital ya, atau SKP platform, otomatis ya SKP-nya akan langsung terintegrasi di dalam SKP platform atau akun LMS Bapak Ibu masing-masing. Nah, tetapi pada kondisi saat ini di mana sedang masa transisi atau masa peralihan, maka Bapak Ibu sebetulnya juga nggak perlu khawatir nih, karena sebetulnya Bapak Ibu juga boleh kok, bisa gitu ya, mengupload SKP yang selama ini belum diupload ke dalam P2KB-nya ID ya, atau misalnya belum diverifikasi oleh verifikator ID
sampai tanggal 29 Februari 2024 gitu ya. Kalau dia sudah terverifikasi oleh verifikator ID, sebetulnya juga hanya tinggal menunggu sistem itu bisa terbridging dengan sempurna. Tetapi jika belum diverifikasi, Bapak Ibu masih punya nih kesempatan untuk mengupload secara manual melalui SKP platform. Nah, masuknya gimana nih untuk mengupload manual, lalu mengupload dua hal yang lainnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke akun Satu Sehat SDMK-nya Bapak Ibu masing-masing ya. Ini saya misalnya menggunakan akunnya Dr. Himawan gitu nggih. Izin Dr. Himawan. Ya, misalnya ini kita masuk ya, tinggal diketik aja nih Bapak Ibu email sama passwordnya. Kalau ada yang lupa gimana? Kalau lupa nanti diklik aja lupa kata sandi, nanti akan muncul pemberitahuan atau notifikasi melalui email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian diketik captcha-nya. Nah, habis itu tinggal masuk aja nih Bapak Ibu. Kalau belum punya berarti daftar gitu ya. Nah, kemudian kita harus melengkapi nih. Ya, kalau ini kan sudah masuk nih ke dashboardnya Satu Sehat SDMK-nya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menautkan ke SKP platform, tetapi nggak bisa tertaut, maka Bapak Ibu harus cek dulu nih di profil saya. Ya, di sini kan ada beberapa nih, Bapak Ibu ada beberapa menu gitu ya. Satu menu beranda, kedua menu profil saya, ketiga menu pengajuan STR, lalu menu SKP platform dan pelataran sehat gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya nggak bisa menautkan ke SKP platform, maka Bapak Ibu silakan dicek di bagian profil saya terlebih dahulu, SIP-nya dan STR-nya dari ketiga tempat SIP Bapak Ibu digunakan itu harus sama terlebih dahulu. Kalau tidak, maka silakan Bapak Ibu ke Vaskes atau ke Dinas Kesehatan setempat ya, di bagian admin SDMK-nya untuk minta tolong disesuaikan terlebih dahulu gitu ya, supaya nanti bisa tertaut ke SKP platform. Nah, kalau sudah masuk ke beranda Satu Sehat SDMK-nya, maka Bapak Ibu klik SKP platform, kemudian klik pengelolaan SKP gitu. Nah, di sini sudah ada nih Bapak Ibu ya. Jadi ada menu berandanya. Di beranda di sini akan dijelaskan nih Bapak Ibu ya, ada berapa sih total SKP, perolehan SKP Bapak Ibu selama 5 tahun. Nah, ini kebetulan masih kosong sejak 2019 sampai 2024 ini masih kosong gitu ya. Dashboard ini digunakan atau dikumpulkan pada periode dari 2020 sampai 2025. Jadi akan digunakan untuk perpanjangan SIP pada 2025 nanti gitu ya. Nah, kalau misalnya belum terpenuhi seperti ini Bapak Ibu ya, nanti tinggal klik di bagian formulir SKP. Nah, di sini ada petunjuk teknisnya nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama gitu ya, langkah pertama pencatatan pengisian SKP pada formulir pengisian gitu ya, harus diisi terlebih dahulu nih, misalnya mengisi kata kunci kegiatan, memilih ranah kegiatan, memilih jenis kegiatan begitu ya. Lalu langkah kedua terkait dengan pengelolaan buku log kegiatan SKP. Buku log tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diakses melalui formulir SKP masuk ke buku log. Lalu buku log merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan pada fasilitas formulir SKP ya, yang berarti adalah formulir pengisian dari langkah 1 dan berguna untuk memonitoring pencatatan kegiatan pengisian SKP yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan serta hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim validator. Lalu langkah yang ketiga adalah rangkuman penilaian dari SKP itu sendiri gitu ya. Jadi rangkumannya itu berupa dalam bentuk capaian SKP dalam bentuk presentase gitu. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa mengisi gitu ya. Lalu kemudian nanti akan ada hasil isiannya akan masuk ke dalam buku log kegiatan SKP. Lalu kalau sudah nanti akan muncul nih rangkuman penilaian dari SKP itu sendiri dan sudah ada presentase atau nilainya. Nah, formulirnya ini Bapak Ibu ada di sini gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi nih, mau mengisikan kegiatan yang mana gitu ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau diklik dulu untuk ranahnya apa nih, ranah pembelajaran misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengisi ranah pembelajaran tinggal di input
di sini. Ini kebetulan saya nggak punya bahan untuk input gitu ya, nanti kalau saya input tetapi hasilnya nggak ada, sama aja gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu SKP-nya mau habis atau misalnya belum divalidasi oleh verifikator ID, maka Bapak Ibu tinggal menginput di sini. Ini nanti dimasukkan judul kegiatannya, kapan, lalu ranah kegiatannya itu apakah nasional atau tidak, siapa penyelenggaranya, dokumen buktinya berupa sertifikat biasanya ya, lama kegiatannya, total CPL-nya itu berapa, jamnya gitu. Lalu nilai SKP yang tertera di sertifikat Bapak Ibu itu berapa, nah itu disimpan gitu ya. Kemudian sama halnya ketika Bapak Ibu misalnya nih ya, ranah pembelajaran itu kan ini nih, ranah pembelajaran semua sampai ke peserta seminar. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi peserta seminar juga sama. Jadi semua yang misalnya Bapak Ibu sudah punya SKPID sebelumnya ya, sesuai dengan periode SIP Bapak Ibu ya, bukan berarti itu mubazir ketika belum diverifikasi oleh verifikator ID. Bapak Ibu masih bisa mengupload di sini, nanti tinggal diupload, disimpan gitu. Kemudian untuk ranah yang selanjutnya terkait dengan profesionalisme atau praktik, nah Bapak Ibu bisa input di sini. Jadi nama institusi tempat bekerjanya apa, kemudian tindakannya, periode kunjungannya itu yang ada di datanya Bapak Ibu itu dalam berapa bulan periodenya, totalnya berapa, lalu dokumen buktinya yaitu rekap resmi catatan pelayanan atau tindakan yang harus ditandatangani oleh pimpinan Vaskes atau kepala ruangan atau koordinator ruangannya. Jadi itu harus di-upload di sini, kemudian tanggal mulai kegiatan sampai tanggal berakhirnya, lalu kemudian tinggal diklik simpan begitu. Kemudian ranah yang selanjutnya adalah terkait dengan bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Ya berarti tinggal diinput di sini Bapak Ibu. Ya, ini tinggal diisi nama kegiatannya apa, tempatnya, penyelenggara gitu ya, kemudian dokumen bukti ya, kemudian tanggal kegiatannya. Nah, untuk nilai SKP-nya bisa diisi dulu Bapak Ibu, karena kan ini wajib diisi ya. Bisa diisi 1 atau 2 terlebih dahulu, kemudian disimpan. Karena ini mungkin ada beberapa yang belum ada total SKP-nya gitu ya, maka ini diisi saja, nanti disimpan, nanti akan direview sendiri oleh reviewer dari Kementerian Kesehatan begitu. Gitu kalau sudah diisi semuanya, nanti akan muncul di dalam buku log ini Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan, kalau Bapak Ibu sudah ngisi gitu ya, nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu total SKP yang sudah Bapak Ibu masukin, lalu jumlahnya itu berapa, ranahnya apa aja gitu. Ranahnya, nama kegiatannya apa, ranahnya apa, jumlahnya ada, jumlahnya berapa, nilai SKP-nya itu berapa. Nah, yang disetujui itu ada berapa, nanti akan muncul di sini gitu. Nah, kalau sudah memenuhi, nanti Bapak Ibu sementara ini ya bisa masuk ke SKP kalau nggak salah Nah, nanti bisa nanti kedepannya ini akan di-upgrade Bapak Ibu sistemnya gitu ya. Jadi kalau sudah terpenuhi maka sudah cukup keluar ininya ya, keluar barcode-nya. Nah, untuk sementara bisa ke sini nih misalnya Bapak Ibu, karena ini belum terbridging sepertinya. Misalnya dokter, kemudian pilih NIK-nya, diklikkan, kemudian di search. Nanti akan muncul di situ berapa total SKP-nya. Nanti kalau sudah keluar keluar QR barcode-nya, nanti ada tulisannya tercukupi. Nah, itu tinggal Bapak Ibu print lalu dibawa ke Dinas Kesehatan setempat. Seperti itu sih kurang lebihnya Bapak Ibu untuk terkait dengan pengisian SKP platform khususnya pada profesi dokter gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau belum terverifikasi oleh verifikator ID gitu-gitu ya. Kemudian belum upload ke P2KB, Bapak Ibu tetap bisa menguploadnya secara manual di sini gitu ya. Itu kurang lebihnya. Kalau ada salah salah kata atau ketidaksempurnaan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.